yang mulia. Baik, nama? Yudhistira Prasetya. Tempat tanggal lahir? Jakarta 18 Desember 2002. Alamat? Depok. Pekerjaan? Guru. Agama? Islam. Jenis kelamin laki-laki. Warga negara atau Indonesia? Oke, baik. Apakah saksi memiliki hubungan darah dengan pihak tergugat, tergugat dan tergugat kedua? Tidak ada yang Baik, apakah saudara penggugat ada pertanyaan kepada saksi? Ada yang mulia. Oke, baik, silakan. Baik, saudara saksi. Sudah berapa lama saudara saksi mengajar di ISM? Saya mulai mengajar di Yayasan ISM itu sejak tahun 2013. Saat itu ketika saudara saksi masih mengajar di ISM, siapa yang melantik saudara saksi dalam pengajaran itu? Saat itu merujuk pada SK pengangkatan saya. Di SK kan sebagai pengembang pendidikan SMP, SMA, dan SMK yang membuat dan memberikan SK adalah Bapak Kakak Lukman Mahasi bagi Yayasan ISM saat itu. Kemudian pada tahun 2015 diangkat menjadi wakil ketua harian. Baik. Saksi tahu tidak kejadian pada 2017 bulan Maret yang ketika saat itu Haji Syaiful dan kawan-kawannya mengaku sebagai ketua yayasan? Tahu, jadi sekitar bulan Maret tahun 2017 di mana Haji Saiful dan kawan-kawannya mendatangi Yayasan ISM mengaku sebagai ketua yayasan yang melakukan kegiatan aktivitas selama kurang lebih 7 bulan. Yang saya ingat pada saat itu beliau sempat melakukan pengeluaran surat resmi berupa pengeluaran surat yang sifatnya pemberitahuan kepada orang tua murid. Sempat disinggung kalau Pak Haji Saiful sempat dilaporkan ke polisi. Apakah pada saat Bapak Haji Saiful ini dilaporkan ke polisi, Bapak mengetahui apa yang terjadi dan apa saat itu yang dinyatakan oleh Bapak Haji Saiful pada saat dia dilaporkan dan mendapat laporan dari polisi? Sejauh yang saya tahu itu ada surat pernyataan yang dibuat oleh Bapak Saiful yang menyatakan menarik diri dari konflik dan permasalahan Abu Dhabi Islamic Education Center Metropolitan yang ditandatangani tanggal 6 Desember 2017 sekarang dilaporkan ke kepolisian pihak ISM. Baik. Apakah saudara saksi mengetahui tentang Yayasan Al-Huda Utama? Saya tidak mengetahui. Apakah saksi mengetahui siapa ketua yayasan sebelum 2017? Pada tahun 2017, tahu saya ketua yayasan adalah almarhum Haji Lukman Muasim yang kemudian meninggal dunia. Pada saat itu kemudian Bapak Haji Saiful dan kawan-kawannya datang ke gedung sekolah Yayasan ISM dan mengaku sebagai ketua Yayasan ISM. Sehingga Haji Saiful yang mengaku sebagai yayasan tidak ditolak karena saya hanya bekerja pada saat itu dan Haji Saiful melakukan kegiatan penandatanganan beberapa surat edaran yang keluar dengan kop surat dan stempel Yayasan ISM. Baik. Saat saksi masih mengajar di yayasan tersebut, apakah saksi mengetahui siapa yang melakukan pengangkatan guru, kepala sekolah, dan karyawan, dan di mana kegiatan belajar mengajar yayasan tersebut itu dilakukan? Setahu saya yang berwenang mengangkat guru, kepala sekolah, dan karyawan itu yaitu ketua Yayasan ISM sendiri, yaitu pada saat itu adalah Haji Lukman Muasim. Dan Yayasan ISM melakukan kegiatan belajar mengajar di gedungnya itu di Jalan Taman Raya nomor 2, Cengkareng Barat, DKI Jakarta. Baik. Apakah saudara saksi mengetahui dan mengenal dengan baik para pengurus-pengurus dari Yayasan ISM tersebut? Saya kenal dengan seluruh pengurus dan pembina Yayasan ISM. Baik, cukup dari kami yang mulia. Baik, berikan kesempatan kepada tergugat. Tergugat, apakah ada yang ditanyakan pada saksi? Ada yang mulia. Ya, silakan. Saudara saksi, apakah saudara tahu apa nama yayasan terdahulu yang ada ditulis di prasasti sekolah? Batu prasasti yang ada di sekolah dulu itu namanya adalah Yayasan Al-Huda Islamic Education Center. Saat itu tidak ada kata metropolitan. Lalu selama Bapak mengajar, apakah Bapak pernah berkonsultasi kepada Pak Saiful? Selama proses mengajar sempat beberapa kali saya konsultasi ke Pak Saiful, tetapi saya tahu memang hampir semua guru di sekolah berkonsultasi terkait pembelajaran kepada Pak Saiful. Baik, seperti kalian. Baik, saudara saksi, keterangan saudara kami yang cukup. Silakan menggunakan konsidan, terus ini silakan klarifikasi untuk kesaksian. Baik, karena saksi dari pihak penuntut semua diberikan, penuntut sudah selesai saksi semua. Apa lagi? Sudah. Oke, baik. Karena saksi dari penuntut sudah dihadirkan semua, apakah saksi dari pihak tergugat
Sudah siap yang mulia. Yang akan kami hadirkan adalah Profesor Muhammad Ibrahim Azam selaku ahli. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan saksi ahli dari pihak tergugat 2. Petugas, hadirkan saksi ahli dari pihak tergugat 2. Silakan. Baik, saksi. Sebelum saksi memberikan keterangan, saya akan mengambil sumpah. Sudah bersedia? Siap. Baik, saudara saksi silakan ke depan objek sumpah. Silakan. Buktikan ke saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih. Baik, sebelumnya saya akan menanyakan identitas saudara. Biarkan saudara menjawabnya dengan jelas. Nanti. Nama? Muhammad Ibrahim. Badan lain? Jakarta. Alamat? Alamat Jakarta. Kerjaan? Sebagai pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al-Aman Jakarta. Agama Islam? Jenis kelamin laki? Warga negara Indonesia? Benar. Baik. Mohon perkenalkan saksi ahli ini sebagai ahli apa? Izin yang mulia, saya saksi ahli di bidang hukum sekaligus pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al-Aman Jakarta. Oke, baik. Berkompetisi ada pertanyaan? Ada. Ya, silakan. Saudara ahli, saya ingin bertanya tentang sebuah yayasan. Apakah sebuah yayasan itu bisa diwariskan atau tidak? Gitu. Demi kebenaran hukum, tolong dijawab sang saksi ahli. Izin yang mulia, menurut undang-undang tentang yayasan, bahwasannya yayasan bukanlah suatu hal yang diwariskan. Hal ini dikarenakan dalam akta pendiriannya akan selalu dituliskan bahwasannya pendiri akan menyisihkan hartanya sebagian, entah berapapun nominal atau nilainya. Jadi yayasan ini bukan menjadi seutuhnya hak pendiri, melainkan hak masyarakat. Oleh karena itu, sebagaimana undang-undang ini, bahwasannya jika yayasan dilikuidasi maka asetnya itu akan kembali ke pemerintah atau kembali ke yayasan lain. Jadi tidak dapat diambil alih oleh ahli waris maupun keluarga dari pendiri karena sudah lepas dari hak pendiri. Baik, terima kasih atas penjelasannya saudara ahli. Cukup dari kami yang mulia. Saudara membuat ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Baik, saudara saksi keterangan saudara kami yang cukup. Silakan meninggalkan ruang sidang. Sebelumnya silakan ambil kartu identitas kepada pihak. Baik, dikarenakan pemeriksaan saksi dari para pihak baik penggugat maupun tergugat telah selesai, maka agenda sidang selanjutnya adalah penyerahan kesimpulan dari para pihak baik penggugat maupun tergugat. Kepada penggugat atau tergugat, apakah saudara sudah siap dengan kesimpulan saudara penggugat? Belum siap yang mulia. Tergugat 1 dan 2? Belum yang mulia. Kepada penggugat dan tergugat, apakah cukup waktu 1 minggu untuk menyiapkan kesimpulan? Cukup yang mulia. Penggugat. Cukup yang mulia. Baik, Panitera, 1 minggu, 7 hari ke depan, hari dan tanggal apa dan apakah dapat diserahkan sidang? 3 Juni 2020 dan tidak ada agenda persidangan yang mulia. Baik, untuk memberikan waktu pada para pihak untuk mempersiapkan kesimpulannya, maka dengan ini sidang ditunda selama 1 minggu ke depan dan akan dilanjutkan kepada 3 Juni 2020. Sebelum sidang tutup, para pihak ada yang disampaikan, penggugat sampaikan. Tidak ada yang mulia. Tergugat 1 dan 2 pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada yang mulia. Baik, karena para pihak hadir dalam persidangan ini, maka tidak perlu dipanggil lagi karena pemberitahuan ini adalah sebagai pemberitahuan yang masih dalam panggilan. Maka untuk itu sudah dinyatakan ditunda dan ditutup. Yang selesai, majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa nomor 29-G/2020-KTL Jakarta antara Yayasan Al-Huda Islamic Education Center Metropolitan yang diwakili oleh Andika Pak Penggugat lawan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diwakili oleh Panji selaku tergugat dan Yayasan Al-Huda Islamic Education Center Metropolitan yang diwakili Farhan selaku tergugat. Dua intervensi akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka. Baik, bagaimana berita acara pada persidangan yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah kesimpulan dari para pihak, baik pihak penggugat, penggugat 1 dan penggugat 2. Pada penggugat, sudah siap dengan semua saudara? Baik, kita untuk maju menyerahkan sidang. Tergugat sudah siap dengan semua saudara? Siap yang mulia. Silakan, kita untuk maju menyerahkan surat saudara. Tergugat 1 sudah siap dengan semua saudara? Sudah siap yang mulia. Kita untuk maju dan menyerahkan yang berikut. Baik, dikarenakan para pihak telah menyerahkan kesimpulannya, maka untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim untuk bermusyawarah dan menyiapkan keputusan, maka sidang akan ditunda selama 2 minggu. Untuk para pihak penggugat, apakah keberatan? Tidak keberatan. Tergugat 1 dan 2, keberatan? Tidak Tidak, keberatan. yang mulia. Baik, pengintra 2 minggu ke depan. Hari apa dan tanggal berapa dan apakah sebelumnya? 13 Juni 2020 dan tidak ada agenda persidangan yang mulia. Baik, untuk dapat menyiapkan keputusan, maka sidang akan ditunda selama 2 pekan ke depan dan akan dilakukan pada 12 Juni 2020. Sebelum sidang tutup, apakah pihak penggugat ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Tergugat 1 dan 2, apakah ada yang disampaikan? Tidak ada yang mulia. Baik, karena para pihak pada hari hari ini, maka tidak perlu dipanggil lagi karena pemberitahuan ini dinyatakan sebagai pemberitahuan sidang pengadilan, maka untuk sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Dan selesai majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa nomor 29-Garing-D-2020-PTN Jakarta antara Yayasan Amuda Islamic Education Center Metropolitan yang diwakili oleh Andika selaku penggugat melawan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diwakili oleh Panji selaku penggugat dan Yayasan Amuda Islamic Education Center Metropolitan yang diwakili Farhan selaku tergugat 2 intervensi akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan untuk kembali. Sidang dibuka dan dibuka. Baik, sebagaimana kita ada sebelumnya, maka agenda sidang pada hari ini adalah penyampaian putusan dari majelis hakim kepada para pihak harap didengarkan dengan hormat. Putusan nomor 29/2020/Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara. Yayasan Al-Huda Islamic Education Center Metropolitan yang beralamat di Jalan Utama Raya nomor 2, RT 6 RW 3 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, yang diwakili oleh Andika selaku penggugat melawan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang bertempat di Jalan Hai Rasuna Said, Kavling 6 sampai 7 Kuningan, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Farhan selaku tergugat 2 dan tergugat 1, dan yang kedua Yayasan Pendidikan Islam Al-Huda Utama Jakarta bertempat kedudukan di Jalan Utama Raya nomor 2, RT 6 RW 3, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, yang diwakili oleh Farhan selaku tergugat 2 intervensi. Tentang duduk sengketa, menimbang bahwa penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 6 Februari 2020 dan seterusnya, menimbang bahwa dalam sengketa akuo pengadilan telah melaksanakan pemeriksaan lokasi di Jalan Utama Raya nomor 2 Cengkareng Barat atau Gedung Al-Huda pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020, di mana pemeriksaan lokasi dimohonkan oleh pihak penggugat dan saat pelaksanaan yang dihadiri oleh penggugat, tergugat, dan tergugat 2 intervensi.
Menimbang bahwa segala sesuatu dalam berita acara persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini. Menimbang bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya memohon putusan. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara dan seterusnya. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut secara substansi, keputusan objek sengketa terbit di atas bidang tanah atau aset yang dikuasai oleh pihak lain, yang dalam hal ini oleh penggugat. Di samping itu, terbitnya keputusan objek sengketa telah menegasikan kesepakatan antara kedua-dua intervensi dengan penggugat, yang berupa surat pernyataan pembina, pendiri, dan ketua umum Yayasan Al-Huda Utama Jakarta, yang menyatakan menarik diri serta tidak akan mengganggu kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh penggugat. Kesepakatan tersebut haruslah dilihat sebagai satu komponen integral dalam keseluruhan kerangka hukum atau legal framework di luar peraturan undang-undangan lain yang berlaku ataupun putusan pengadilan yang terkait dalam kegiatan belajar mengajar bagi para pihak di atas. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, keputusan bertentangan dengan peraturan undang-undangan dan asas-asas hukum pemerintahan yang baik, asas hukum pemerintahan yang baik, sebagaimana diuraikan sebelumnya di atas karena objek sengketa terbukti cacat yuridis dari segi prosedur dan substansi. Sehingga dengan demikian, secara hukum, gugatan penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya. Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya, pihak tergugat dan kedua-dua intervensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil keputusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini. Perhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 86 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 86 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif serta peraturan undang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan. Mengadili dalam eksepsi, menyatakan eksepsi tergugat dan tergugat dua intervensi tidak diterima. Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, menyatakan batal surat keputusan tergugat nomor AHU 0011707/AH 0104 tahun 2018 tentang tanggal 29 Agustus 2018 tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Islam Al-Huda Utama Jakarta. Mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan tergugat nomor AHU 0011707/AH 0104 tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Islam Al-Huda Utama Jakarta. Menghukum tergugat dan tergugat dua intervensi untuk mengadili biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp2.468.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2020 oleh kami, Faris Naufal SHMA selaku Hakim Ketua Majelis, Tawab SHMA selaku Hakim Anggota Majelis, dan Putri SHMA sebagai masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2020 dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan oleh majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh Hafiz SHMH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara. Mengetahui Ketua Majelis Hakim Faris Naufal SHMH, Hakim Anggota Tawab SMA dan Putri SHMH dan Panitera Pengganti. Videonya dalam rekaman. Videonya dalam rekaman. Tidak bisa, saya diterima. Yang mulia dari Sogok. Gimana kalian? Apa-apa di sana? Hadir di sana. Yang mulia dari Palestina.
Gimana sih, Bang? Yang boleh hidupnya si Aga. Sulada. Tidak bisa yang boleh Sulada. Hakim telah disokong. Persidangan putusan nomor 29/G/2020 PN Jakarta dinyatakan ditutup. Selamat